warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada pertemuan ini kita akan mengulang kembali tentang persamaan trigonometri, ya. Dimana ini sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke bagian ketiga, Bapak akan mereview kembali tentang pemahaman kamu mengenai nilai-nilai sudut trigonometri di berbagai kuadran. Sekarang kita akan membahas apa itu kuadran. Jadi kalau kita gambarkan sudut 360 derajat itu dibagi 4 bidang, 0 sampai 90 itu disebut kuadran 1, 90 ke 180 kuadran 2, ini 180 ke 270 kuadran 3, 270 sampai 360 disebut kuadran 4. Nah, nilai masing-masing sin cos tan itu di berbagai kuadran itu berbeda-beda. Nah, untuk kuadran 1 semua nilai sin, cos dan tangen ya itu bernilai positif. Bisa kita lihat di tabel ini dari 0 sampai 90 semua sudutnya, semua nilainya tidak ada negatif, positif semua ya. Jadi semua, makanya di sini kita jelaskan dengan kata sem, artinya semuanya positif. Jadi sudut sin cos tan dari 0 di antara 0 sampai 90 derajat itu semuanya bernilai positif. Nah, lanjut ke kuadran 2. Di kuadran 2 sinnya hanya sin yang bernilai positif. Jadi sin yang bernilai positif. Kalau begitu bagaimana dengan cos? Cos itu harus cos bernilai negatif dan tangen juga bernilai negatif. Karena yang positif hanya sin. Jadi kalau ada pertanyaan berapa nilai sin 120, pasti positif karena dia letaknya di kuadran 2. Atau kalau ada pertanyaan berapa cos 120, pasti negatif karena cos di kuadran 2 negatif. Begitu juga dengan tan 150 kan di sini di antara 90 dan 180, berarti tan 150 juga negatif. Sedangkan di kuadran 3 itu yang positif adalah tangen ya. Jadi yang positif itu adalah tangen yang positif. Jadi kalau begitu sin itu berarti kalau mau mencari berarti yang negatif sin dan cos. Lihat sudutnya, berarti kalau kuadran 3 itu menilainya dari mulai 180 sampai 270. Nah, misalnya 220. Nah, itu positif. Sedangkan untuk kuadran 4 ya, yang positif itu adalah cos. Nah, ya. Berarti untuk sin dan tangen bernilai negatif. Jadi cara menghafalnya semua sin ta tanpa kosmetik ya. Semua sinta tanpa kosmetik. Nah, gitu deh ya. Itu cara menghafalnya. Semua sinta tanpa kosmetik. Jadi semua kuadran 1 positif semua. Kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tanpa, berarti tan positif tan, sedangkan kosmetik berarti cos yang positif. Nah, contohnya misalnya kita mau mencari nilai sin 120. Nah, sin 120 ya. Sekarang kita lihat sin 120 itu kan letaknya di antara 90 dan 180. Berarti ini di kuadran 2. Ya kan? Berarti 120 ini letaknya di kuadran 2. Nah, berapa nilai sin 120? Nah, lihat rumus alfa di sini tadi. Berarti kalau kita gambarkan begini. Nah, misalnya ini sudutnya. Ini 120 derajat, ini 90. Nah, artinya yang harus kamu itu rumus ini. Jadi untuk mencari besarnya sudut nilai 120 itu lihat dari sini berarti berapa. Berarti kalau 180 ke 120 artinya berapa sudut ini? 60 derajat kan? Nah, sehingga kesimpulannya patokannya kan ini tadi. Jadi mendatar ini akan sama dengan mendatar ini. Artinya ini 60 juga, 60. Berarti nilai dari sin 120 itu akan sama nilainya dengan sin. Berarti kalau dari sini 60 maka ini 60 derajat. Dari sini kemarin 60 berarti ini 60 derajat sudutnya. Jadi kesimpulannya sin 120 itu akan sama nilainya dengan sin 60. Nah, kemudian tandanya positif atau negatif. Ingat, dan 2 yang positif sin berarti positif, nggak perlu kasih tanda.
nggak perlu dikasih tanda ya, karena sudah positif. Jadi sin 120 itu akan sama dengan sin 60, yaitu sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Inilah dia setengah akar 3. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Cos 240 ya, cos 225 misalnya, cos 225 misalnya ya. Contoh kedua cos 225 berapa kan nilainya? Nah ingat 225 itu di kuadran berapa? Nah, kita buat dulu. 225 ada di kuadrannya, kuadrannya 225 berarti 180 dan 270, berarti ada di kuadran 3 ya kan. Berarti 225 itu ada di kuadran 3. Nah kuadran 3, ingat kuadran 3 itu yang bernilai positif siapa tadi? Tan. Berarti nilai cos itu bahkan bernilai negatif. Nah persamaannya bagaimana? Nah, boleh kita buat lagi ya bagannya di sini supaya kamu nggak bingung. Kita buat di sini kuadran 3, 225, 180, alfanya di sini. Nah, alfanya dari sini kemari menghitung. Hitunglah berapa dari sini kemari. Berarti sebesar penjumlahannya berapa? 80 ke 225. Nah, berarti dia bertambah 45. Di sini 45 derajat gitu. Kalau tadi berkurang, kalau yang pertama kan ke atas, balik dia berkurang. Berarti sini kurang 60. Dikurangi 80 dikurangi 60, 820. So ini pokoknya tambah 45 jadi 225. Berarti kesimpulannya semuanya patokannya kuadran pertama ya. Jadi setelah kamu dapat rumus ini, kamu kaitkan dengan kuadran pertama. Jadi kesimpulannya cos 225 itu akan senilai dengan cos 45 derajat. Tetapi karena di kuadran 3 itu yang positif itu tan, berarti nilai cos, kesimpulannya apa? Kalau di kuadran 3, kalau yang ditanya cos pada kuadran 3, maka nilainya itu negatif. Jadi ini kita kasih negatif. Nah, jadi cos 225 itu akan sama nilainya dengan negatif dari cos 45. Karena dia diminta di kuadran 3. Maka kesimpulannya adalah berapa cos 45? Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Jadi negatif dari setengah akar 2. Nah contoh 2. Terakhir contoh yang ketiga, tan 210 misalnya ya. Nah ini kamu harus tahu dulu di kuadran berapa. Ternyata di kuadran 3. Jadi kalau di kuadran 3 tan itu bernilai positif. Nah sekarang kita buat lagi bagannya. 210 itu ditambah berapa sih? Tambah 30 ya. Berarti sini sebesar 30 derajat. Nah kesimpulannya di sini juga 30 derajat. Berarti tan itu akan senilai dengan tan 210 itu akan sama nilainya dengan tan 30 derajat. Tandanya apa? Negatif atau positif? Kuadran 3 positif. Nah, berarti tidak perlu kamu tambahkan negatif. Kesimpulannya tan 30 nilainya adalah 1/3 akar 3. Berarti kita isi di sini. Begitu kita isi di sini. Tan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Positif ya. Nah, mungkin ini dasarnya ya. Jadi ini dasar untuk pelajari persamaan trigonometri. Kamu harus tahu dulu cara menentukan nilai-nilai pada kuadran 2. Jadi yang minggu lalu ya, Pak ada kasih contoh kan, yang hasilnya setengah, min setengah kan. Sekarang kita baru masuk ke penyelesaian persamaan trigonometrinya ya. Jadi baru perkenalan tentang nilai-nilai negatif, mengulang kembali sebenarnya ya, baru membahas soal-soalnya ya. Oke, sekarang kita bahas contoh yang pertama. Cos 2x ditambah 60 derajat
sama dengan negatif 1/2 dalam interval 0 derajat kecil dari X sampai kecil dari 360. Berarti intervalnya 0 sampai 360 derajat. Dan sini persamaannya cos 2x. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu cos 2x ditambah 60 derajat ini kan min setengah. Nah, sama dengan cos berapa yang hasilnya min setengah? Nah, gitu kan? Ingat min ya. Berarti kita belajar yang tadi. Kita ulang kembali. Cos itu negatifnya positifnya di kuadran 4 dan di kuadran 1. Berarti negatifnya di kuadran 2 dan di kuadran 3. Nah, kamu pilih. Kamu bisa pakai yang kuadran, berarti dia negatifnya di kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Oke. Hasilnya setengah. Nah, berarti kamu lihat begini. Cos berapa yang hasilnya setengah? Oh, cos 60. Cos 60 ya. Berarti kita buat di sini rumusnya, kita buat begini. 60 derajat. Ini 60 derajat hasilnya setengah. Seperti kalau min setengah, kamu mau pilih di kuadran 2, 60 dari sini, atau di kuadran 3, 60 dari sini. Sama aja, nanti bisa memakai kedua-duanya. Ini mau pakai berapa? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau di kuadran 2 berarti kamu menghitungnya dari sini. Dari sini balik ke atas 60 dikurangi berarti ya. Dikurangi 60 kan sini 180. 0 derajat ini 90. Ini 270. 180 naik ke atas sebesar 60 berarti jatuhnya di sini adalah 120. Atau kamu mau pilih kuadran 3-nya. 180 ke bawah berarti bertambah 60. Nanti di sini jatuhnya di 240. Nah, bisa pakai kedua-duanya. Misalnya kita pakai yang kuadran 2-nya. Berarti cos 2x tambah 60 sama dengan min setengah itu akan sama nilainya dengan cos cos 120. Ya, berarti cos 2x tambah 60 itu sama dengan cos 120 atau sama dengan cos 240, sama aja. Kenapa? Karena hasilnya yaitu min setengah. Jadi alfa kita berapa? Alfa kita yang ini, sudut. Nah, ini tadi derajatnya ini ya. Inilah alfa kita. Ini alfa kita. Jadi alfa kita adalah 120 derajat. Nah, ketemu alfanya. Kalau sudah ketemu alfanya, baru kita masukkan rumus. Apa rumus mencari persamaan trigonometri cos? X sama dengan alfa tambah K kali 360, kemudian min alfa tambah K kali 360. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertamanya dulu, yang atas ini ya. Oke, yang atas dulu kita bahas. Oke, yang pertama, karena kebetulan persamaan kita agak kompleks, jadi kita tulis dulu 2x ditambah 60 akan sama dengan alfa kita ada 120 ditambah K kali 360. Nah, ini ya, jadi X kita itu ini. Nah, yang ini kebetulan dia agak kompleks, agak ribet ya. Jadi kita tulis semuanya 2x sama 60 sama dengan 120 pengganti dari alfa tambah K kali 360. Nah, ini harus kita sederhanakan supaya menjadi x nanti. Ini kan ini derajat. Nah, ini kita pindahkan derajatnya ini supaya nanti tertinggal di sini jadi 2x aja. 2x sama dengan 120 derajat. Ini kalau kita pindahkan jadi dikurangi 60 ya. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini menjadi 60 derajat tambah K kali 360. Ini 2x. Maka
supaya X nya tinggal 1, ini kita bagi aja dengan sebesar angka yang di depannya. Kalau angka di depannya 2 berarti kita bagi dengan 2, gitu kan. Kalau ini bagi 2 maka ini dibagi 2, ini dibagi 2. Kalau angkanya 3 dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, sebesar angka yang di depannya. Dan ini jadi tinggal X, 1X atau X aja, 30 derajat ditambah K kali 180. Nah, inilah rumus untuk persamaan yang pertama ini. Persamaan yang pertama ya, dari yang ini kita ambil dari sini. Yang kedua nih. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Untuk K-nya sama dengan 0, berapa hasilnya? Berarti 30 derajat ditambah 0 kali 180. Ini kali ini 0 tambah 30 berarti tetap 30 derajat. Dan untuk K-nya 1 berarti 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Ingat ya, ini derajat bukan 0 ya, berarti 1 kali 180 berarti 210. Masih berada di interval 0 sampai 360 ya, berarti masih boleh. Nah, sekarang kalau ini kita buat 2 misalnya, kita buat 2 ya, berarti 30 derajat tambah 2 kali 180 berapa? Ini dia udah 360 tambah 30 berarti 390 ya. Tidak memenuhi kan, karena dia di luar dari interval. Oke, berarti ini cukup. Berarti hanya ini sama hanya 2 ini dari rumus yang pertama. Dari rumus yang pertama. Sekarang kita akan masuk rumus yang kedua ini. Ya, rumus yang kedua ini. Ya, X-nya sama masih 2X tambah 60, ini X-nya. Ya, ini X-nya. Kemudian alfanya rumusnya kan min alfa. Alfa kita kan 120. Tentu 120 berarti kalau begitu kita buat aja min 120. Karena rumusnya min alfa tambah K berarti min 120 ditambah K kali 360. Nah, kemudian dari sini tinggal kita teruskan aja. Nah, sama kayak tadi, kita pindahkan 60 derajatnya kemari. Sini tinggal 2X sama dengan negatif 120 derajat. Ini menjadi negatif dikurang 60 derajat ditambah K kali 360. Jadi ini dengan ini jadinya min 180 ya, ditambah K kali 360. Nah, ini jadi 2X. Lalu untuk menjadikan X tinggal kita bagi sebesar angka yang di depan X. Kebetulan angka di depannya 2, nanti kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2. Nah, hasilnya menjadi X ini min 90 tambah K kali 180. Oke, sekarang kita buat untuk K sama dengan 0, maka rumus ini menjadi min 90 ditambah 0, K nya ganti 0 ya, kali 180 derajat sama dengan berapa? Ini kali ini 0 berarti tetap min 90. Memenuhi enggak? Tidak, karena negatif. Jadi kalau K nya 1, kita coba K nya 1. K nya 1 berarti min 90 tambah 1 kali 180 derajat. Ini 180 ditambah ini negatif 90, maka jawabannya adalah positif 90 derajat ya. Ini memenuhi. Kemudian kalau K nya 2,
min 90 ditambah 2 kali 180 jadi 360 ya, 360 ditambah negatif 90 berarti sama aja dengan 360 dikurang 90. Jawabannya adalah 250 derajat, masih memenuhi. Kalau K-nya 3, negatif 90 derajat ditambah 3 kali 180 derajat berarti dikali 180 itu hasilnya adalah 540 ya. 540 kalau ditambahkan negatif 90 atau sama aja dengan 540 dikurang 90, jawabannya adalah 430. Maka ini juga tidak memenuhi, di luar dari 3 jadi jawaban kita ada 4 ya, 30, 210, 30 derajat, 210 derajat, 90 derajat, dan ini tadi salah ya, ini 270 derajat. Nah itu yang memenuhi interval 0 sampai 360 derajat. Oke, kita buat di sini himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya dia mulai yang terkecil 30 derajat, kemudian 90 derajat, 210 derajat, dan 270 derajat. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan soal ya yang harus kamu kerjakan untuk minggu depan, untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini kamu kerjakan. Oke, mungkin sini aja video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugasnya yang Bapak berikan ada 3. Jadi yang pertama itu semuanya sama, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tipe ini. Ada sin. Ini yang pertama, sin 2x kurang 30 sama dengan negatif setengah akar 3. Kedua, tangan 2x kurang 30 sama dengan negatif akar 3. Yang terakhir nomor 3, akar 3 ditambah 2 sin 2x sama dengan 0 untuk intervalnya sama semua. Jadi di sini Bapak meminta kalian untuk bisa mengerjakan ya minimal 2 dari 3 soal ini. Kalau kamu bisa mengerjakan 3 berarti bagus, nilainya akan Bapak tambah. Tapi kalau kamu hanya bisa 2 tidak apa-apa. Berarti syarat minimal ketuntasan kita adalah menjawab 2 soal.